Alhamdulillah, subuh hari ini mari kita kembali memperbaharui syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang Allah ajarkan kepada kita, yakni kita ucapkan alhamdulillah. Subuh hari ini saya akan bercerita sedikit tentang kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh kemarin kita sudah mendengarkan bersama bahwa ketika terjadi peristiwa syaqqus sadar atau pembelahan dada yang pertama, ketika beliau berusia 4 atau 5 tahun, maka ada yang dikeluarkan dari jantung ruhani beliau, yaitu apa yang disebut dengan al-ghil. Al-ghil itu adalah semua emosi-emosi yang sifatnya negatif, seperti iri hati, dendam, sensitif, gampang gampang merasa, sensitivitas. Ini juga termasuk emosi-emosi yang negatif yang dicabut dari jantung ruhiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya memasukkan apa yang disebut dengan rahmah, kasih sayang. Ya, bagaimana tidak, Allah sendiri telah mempersiapkan beliau dengan mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmah. Ya, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Rahmat bagi siapa? Apakah bagi orang-orang mukmin saja? Apakah bagi orang-orang Islam saja? Bukan. Allah mengatakan lil alamin, untuk seluruh alam. Apa alam itu? Alam itu adalah ma siwallah. Al-alam ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Jadi yang disebut dengan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Jadi bukan hanya makhluk yang hidup, punya napas, punya ruh, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang seringkali barangkali oleh kita seakan-akan tidak ada nilainya, itu pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kasih sayangnya. Saya ingin membicarakan sedikit secara khusus bagaimana beliau dengan binatang. Karena dari dulu sebenarnya sampai sekarang ini kita melihat ada kadang-kadang orang menyebut atau berlindung di balik alasan bahwa ini adalah hobi. Hobi yang kemudian berdampak pada penderitaan yang terjadi kepada binatang. Ya. Mari kita memperhatikan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan binatang ini. Pernah suatu ketika beliau melakukan perjalanan. Nah, di tengah jalan rombongan ini berhenti, lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rombongan sebentar untuk menunaikan hajatnya. Lalu ada salah seorang sahabat yang melihat ada sarang burung. Ada sarang burung dan ada isinya. Ada induknya, kemudian ada 2 ekor anaknya yang masih kecil-kecil. Lalu kemudian sahabat ini mengambil 2 ekor anak burung ini, dibawa turun. Lalu kemudian induknya ini
ya, terbang mengelilingi rombongan ini. Kenapa? Karena dia ya, ingin anaknya dikembalikan. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari menunaikan hajat, lalu melihat itu, maka beliau marah, ya, marah. Ya. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang memisahkan anak burung ini dari induknya? Maka yang berbuat mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka seketika itu Nabi juga mengatakan, kembalikan sekarang juga, kembalikan sarangnya di tempatnya dan kembalikan anaknya itu di tempatnya. Pernah juga suatu ketika beliau melihat ada sarang semut yang terbakar. Ada sarang semut yang terbakar. Lalu kemudian beliau mengatakan, tidak ada yang berhak untuk menyiksa makhluk dengan api kecuali pencipta api. Tidak ada makhluk yang berhak untuk menyiksa, ya. Tidak ada orang yang berhak untuk menyiksa makhluk dengan api kecuali pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab fikih kita temukan bahwa ada larangan. Seumpama ada semut merah atau yang mungkin ada di kebun kita, itu tidak boleh kita musnahkan dengan cara sengaja dibakar, ya, tidak boleh, ya. Kemudian di antara kasih sayang beliau kepada binatang ini, ya, diceritakan juga di dalam hadis, pernah beliau sedang berwudu, ya, dengan menggunakan suatu wadah air. Lalu datanglah seekor kucing yang kelihatannya haus. Maka kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkan wadah air wudunya itu kepada kucing itu. Lalu kemudian kucing itu minum sepuasnya. Setelah itu kemudian Nabi mengambil sisanya. Lalu beliau melanjutkan wudunya kembali. Beliau melanjutkan wudunya kembali dari sisa air minum kucing itu. Sehingga dalam kitab-kitab fikih itu ramai para ulama ini membicarakan tentang bagaimana hukum berwudu dengan menggunakan sisa air yang dijilat oleh binatang. Ini ada babnya sendiri. Tapi bukan ini yang hendak kita bicarakan pada kesempatan ini. Yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada syafaqahnya, kasih sayangnya bahkan kepada binatang. Ya. Pernah juga ada 2 ekor penunggang unta, ya, habis sholat berjamaah, ya, di depan Masjid Nabawi ada 2 orang penunggang unta yang berbincang-bincang di atas untanya. Mungkin macam sekarang ini ada 2 motor yang lagi berdempetan ini, kemudian penunggangnya ini, pengendaranya cerita-cerita. Ini lagi cerita-cerita di atas unta. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid. Ya, beliau tengok ini 2 orang ini lagi asik cerita di atas unta. Beliau geleng-geleng kepala. Lalu kemudian beliau dekati. Nabi kemudian katakan, ya ibadallah, wahai ibadallah, wahai hamba Allah, jangan jadikan untamu sebagai kursi. Jangan jadikan untamu sebagai kursi. Maksudnya kalian jangan menunggangi unta kecuali sedang perlu. Kalau kalian mau cerita, apalagi cerita panjang seperti itu, turunlah dulu, kasihan untanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dicatat di dalam sirah. Kemudian satu yang unik, ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya seekor unta, namanya Qaswah. Qaswah ini unta putih, ya, unta putih yang dinaiki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah. Ya.
Dan unta inilah yang dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih lokasi. Jadi ketika beliau sampai di Madinah itu kan talinya Qaswa ini ditarik oleh banyak orang. Ya Rasulullah ke tempat saya, ya Rasulullah ke tempat saya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lepaskan tali unta itu, sesungguhnya unta ini diberikan ilham. Jadi bukan sembarang unta, ini unta yang diberikan ilham. Akhirnya mereka lepaskan talinya, kemudian untanya berjalan, lalu kemudian sampai di sebuah tanah milik seorang anak yatim. Unta ini kemudian duduk di situ. Lalu kemudian Nabi mengatakan, disinilah kita akan membangun masjid. Ini namanya Qaswa. Jadi Qaswa ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika ada penjarah. Ada penjarah yang menjarah unta-unta yang digembalakan di pinggir-pinggir kota Madinah. Ya. Dijarah. Ada puluhan unta ketika itu dibawa, termasuklah Qaswah ini. Ya, diculik. Dan ikut juga diculik ketika itu adalah seorang wanita yang sudah tua. Akhirnya dibawa berhari-hari. Sampai suatu hari, suatu malam, rombongan penculik ini tertidur. Pulas sekali, sampai kemudian wanita ini ya, ada kesempatan untuk melarikan diri. Ya, akhirnya dia berjalan mengendap-endap di dekat unta. Setiap kali ada unta yang dia dekati, maka unta itu kemudian apa? Unta itu kemudian berteriak. Nah, jadi dia pilih unta. Akhirnya ada seekor unta yang ketika dia dekati ternyata diam saja. Nah, ini Qaswah. Akhirnya dia naiki untanya Nabi ini, tapi dia tidak tahu kalau itu untanya Nabi. Akhirnya kemudian unta ini membawanya pulang ke Madinah. Begitu sampai di pinggir kota Madinah, dia berkata, ya Allah, saya bernazar, kalau saya selamat sampai di rumah, saya akan menyembelih unta ini. Jadi unta yang menyelamatkan dia nazar, kalau saya selamat sampai di Madinah, saya akan sembelih ini unta. Bukan untanya, mau sembelih. Akhirnya ketika kemudian betul-betul masuk di kota Madinah, orang-orang kemudian tahu, oh ini untanya Nabi. Kemudian diantarlah perempuan ini sampai di rumahnya. Kemudian Qaswah dibawa kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya ini perempuan datang ke rumahnya Nabi. Untuk apa? Apakah untuk berterima kasih? Tidak. Dia ingin minta unta itu kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin meminta untamu. Ya, kenapa? Karena unta ini telah menyelamatkan saya. Dan saya bernazar kepada Allah, kalau saya selamat sampai di rumah, maka unta ini akan saya sembelih. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai wanita, alangkah buruk balasanmu kepada unta yang telah menyelamatkanmu. Ya. Kemudian di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wafa'a li nazarin bi maksiyatillahi wa ma la yamliku banu Adam. Tidak ada kewajiban membayar nazar, bahkan hukumnya haram. Ada orang bernazar, ya. Kemudian yang dia nazari itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nazar seperti itu haram untuk ditunaikan. Ya. Kemudian tidak ada juga nazar yang wajib ditunaikan ketika yang dinazari itu adalah milik orang lain. Ya. Jadi tidak boleh kita bernazar, nanti kalau saya bisa begini, itu anunya tetanggaku, mau gak jual nih. Tidak boleh, karena itu bukan punya kita. Kita hanya boleh menazari sesuatu. Yang pertama adalah ibadah-ibadah sunnah yang kemudian kita wajibkan kepada diri kita.
ibadah-ibadah sunnah yang kemudian kita wajibkan kepada diri kita. Kemudian tidak boleh kita bernazar untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Nah, ini hadis ini kemudian banyak juga menjadi pembahasan di dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau kita telusuri sejarahnya ini adalah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengekspresikan kasih sayangnya kepada binatang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada binatang, bahkan kepada benda mati yang tidak punya ruh. Ya. Jadi di Madinah itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, di bahagian depan masjid, ya, masuk di dalam wilayah masjid, di depan itu ada tongkol batang kurma. Tongkol batang kurma. Jadi sudah lapuk, sudah tua, tinggal tongkolnya. Nah, ketika Nabi berkhutbah, biasanya beliau bersandar pada tongkol batang kurma ini. Sampai suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menawarkan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya seorang budak yang pandai membuat peralatan dari kayu. Bagaimana kalau saya buatkan mimbar, ya, untuk anda berdiri di atasnya ketika memberikan khutbah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya silahkan. Akhirnya Jumat berikutnya mimbar itu sudah jadi. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik berkhutbah di atas mimbar itu. Dan ketika Nabi sedang berkhutbah, apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara ada yang menangis. Dan suaranya ini keras. Dicari sumber suara, ternyata berasal dari tongkol kurma ini. Dia menangis. Ini hadisnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Menangis tongkol kurma ini. Ya, sampai kemudian ketika Nabi berkhutbah mendengarkan tangisannya, maka Nabi SAW menghentikan khutbahnya. Nabi menghentikan khutbah lalu kemudian turun. Dia rangkul itu batang kurma itu, dia elus-elus. Kemudian beliau mengucapkan sesuatu, entah apa yang beliau ucapkan. Akhirnya kemudian sedikit demi sedikit batang kurma ini kemudian diam. Setelah itu Nabi naik lagi di mimbarnya, kemudian melanjutkan khutbahnya. Nah, sehingga kemudian setelah khutbah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya batang kurma ini bersedih. Kenapa bersedih? Ya, karena biasanya saya sandari. Ya, biasanya saya bersandar kepadanya lalu kemudian membacakan ayat Al-Quran, ya, membacakan zikir. Maka dia bersedih ketika ditinggalkan. Nah, seandainya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak kupeluk. Seandainya dia tidak kupeluk, lalu kubisikkan kepadanya, maukah engkau menjadi tempat dudukku nanti di surga? Maka niscaya kalian akan mendengarkan tangisannya ini sampai hari kiamat. Kalian akan mendengarkan tangisannya ini sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita petik daripada kisah-kisah ini adalah para sufi kita mengatakan bahwa tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak pernah jatuh cinta. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak pernah jatuh cinta. Ya, sehingga ulama sufi Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, kalau anda belum pernah merasakan, belum bisa jatuh cinta kepada manusia, maka usahakanlah minimal jatuh cinta kepada binatang meskipun hanya seekor kucing. Meskipun hanya seekor kucing. Ya. Kenapa? Karena itu tadi. Ya. Bagaimana penting sekali apalagi kita menyaksikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kita sudah tidak bisa lagi berbicara.
Kita lihat apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Gaza. Bagaimana kemanusiaan ini sudah betul-betul diambang kehancuran. Ya. Ketika manusia ini memusnahkan manusia tanpa rasa bersalah. Ya. Sesungguhnya Islam tidak seperti itu. Tapi yang patut kita syukuri adalah bahwa pelakunya itu bukan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang sholat. Karena lebih bersedih lagi kita kalau ternyata yang berbuat seperti itu adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi rasa cinta. Yang ada itu hanya fanatisme, yang kemudian merasa diri paling mulia, merasa diri paling berhak, lalu kemudian semua yang berbeda dihabisi untuk suatu tujuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang kita pelajari daripada bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan binatang-binatang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.